11 cara menabung ibu rumah tangga agar cepat terkumpul. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih Bu. Semoga sehat dan gembira terus semua ya. Ibu-ibu, apa kabar nih saldo tabungannya? Masih aman? Atau sudah mulai meriang melihat harga telur yang hobi banget naik turun? Kayak wahana pasar malam. Jujur ya Bu, saya saja kalau ke pasar rasanya pengen pakai kacamata hitam biar nggak silau lihat harga-harga yang makin pedas. Apalagi sekarang fenomena biaya hidup lagi mencekik banget sampai bikin kita pusing 7 keliling. Berdasarkan artikel Finansial Keluarga tahun 2026, kemampuan menabung ibu rumah tangga itu jadi kunci pertahanan negara paling utama di level domestik. Makanya, video ini penting banget, supaya kita tetap bisa punya simpanan rahasia, tanpa harus mengorbankan jatah bakso. Yuk kita bahas, 11 jurus jitu menabung, biar ibu-ibu tetap bisa tersenyum manis, pas lihat buku tabungan yang angkanya makin gemuk, dan bikin hati adem. Cara nomor 1, ibu-ibu harus punya niat yang bulat dulu, dan bayangkan targetnya. Misalnya pengen beli emas, atau sekadar punya dana darurat, kalau tiba-tiba mesin cuci ngambek, tanpa target yang jelas. Uang sisa belanja itu pasti bakal habis buat beli daster motif terbaru yang lewat di depan rumah, karena godaan diskon itu lebih berat daripada rindu. Fokus pada satu tujuan besar akan membuat kita lebih rela menahan diri dari belanja barang-barang lucu yang sebenarnya fungsinya cuma jadi pajangan debu di atas lemari. Ingat ya Bu, niat yang kuat itu adalah setengah dari keberhasilan kita menabung sebelum akhirnya tergoda promo beli satu gratis satu. Cara nomor 2 adalah langsung pisahkan uang tabungan di awal waktu pas suami baru kasih jatah bulanan. Jangan tunggu sisanya, karena sisanya itu biasanya cuma tinggal harapan. Kalau ibu tunggu sisa, yang ada malah uangnya lari ke abang tukang bakso atau belanja online. Pas lagi bengong tengah malam nunggu anak tidur. Anggap saja tabungan ini adalah tagihan wajib yang kalau nggak dibayar, kita bakal didenda oleh masa depan kita sendiri yang butuh dana cadangan. Sedikit saja tidak apa-apa. Yang penting konsisten, karena tetesan air saja bisa melubangi batu, apalagi uang seribuan yang dikumpulkan setiap hari. Cara nomor 3, pakai teknik nabung uang receh atau uang kembalian belanja yang sering dianggap sepele, padahal kalau dikumpulkan bisa buat beli perhiasan, sediakan celengan yang lucu, atau botol bekas di dapur. Lalu setiap ada kembalian 2.000 atau 5.000, langsung cemplungkan tanpa perlu berpikir 2 kali. Jangan meremehkan uang receh, karena mereka itu kalau berkumpul kekuatannya bisa melebihi cicilan motor bulanan kita. Contohnya kalau sehari simpan 5.000 saja, sebulan sudah dapat 150.000. Lumayan banget kan? Buat nambah modal arisan atau beli skincare biar tetap glowing. Lanjut ke nomor 4. Ibu-ibu harus jadi detektif belanja yang pintar membandingkan harga antar toko atau supermarket demi selisih harga 500 perak. Mungkin kedengarannya pelit ya Bu, tapi kalau dikalikan banyak barang, selisihnya bisa buat beli minyak goreng 1 liter yang harganya lagi tidak santai. Jangan malas jalan kaki sedikit lebih jauh ke pasar tradisional yang harganya lebih miring daripada supermarket ber-AC yang wangi, tapi bikin kantong kering. Menjadi ibu rumah tangga yang hemat itu bukan berarti pelit, tapi kita itu cerdas secara finansial demi ketahanan pangan keluarga. Cara nomor 5. Manfaatkan promo dan cashback di aplikasi belanja online, tapi hanya untuk barang-barang yang memang sudah masuk daftar kebutuhan pokok. Jangan sampai niatnya mau untung malah jadi buntung, gara-gara beli barang yang tidak perlu, cuma karena ada kupon potongan harga 10.000. Gunakan fitur gratis ongkir dengan maksimal, supaya uang yang harusnya buat bayar kurir, bisa masuk ke kantong tabungan kita sendiri. Ibu harus kuat iman ya, jangan sampai jari telunjuk lebih cepat
klik beli daripada logika yang bilang kalau stok sabun di kamar mandi masih banyak. Nomor 6. Terapkan menu masakan mingguan supaya belanjaan lebih terukur dan tidak ada bahan makanan yang berakhir di tempat sampah karena layu. Seringkali kita beli sayuran banyak karena merasa rajin, ternyata berakhir cuma jadi pajangan di kulkas sampai menguning dan terbuang sia-sia. Dengan menu yang jelas, ibu bisa belanja pas sesuai kebutuhan. Dan uang sisa belanja sayur bisa langsung masuk celengan ayam. Memasak sendiri di rumah jelas jauh lebih hemat daripada setiap hari pesan makan lewat aplikasi. Yang ongkos kirimnya saja sudah bisa buat beli telur setengah kilo. Cara nomor 7. Kurangi jajan di luar atau kebiasaan ngopi cantik yang harganya kalau dihitung-hitung setara dengan biaya makan keluarga satu hari. Sesekali boleh saja buat refreshing, tapi kalau setiap hari, rasanya itu bukan lagi refreshing, melainkan pemborosan yang terselubung atas nama self-reward. Coba buat kopi sendiri di rumah pakai gelas cantik dan suasana yang tenang. Rasanya hampir sama kok. Kalau kita pandai bersyukur, uang 50.000 yang tidak jadi dipakai ngopi itu, kalau ditabung setahun, bisa buat tiket liburan tipis-tipis sama anak dan suami. Nomor 8. Ibu-ibu bisa mencoba bisnis sampingan kecil-kecilan dari rumah, seperti jualan pulsa atau jadi reseller barang yang lagi hits di kalangan ibu-ibu. Hasil keuntungannya jangan dipakai buat belanja lagi, tapi semuanya masuk ke rekening tabungan khusus yang kartu ATM-nya. Kalau perlu disimpan di tempat yang susah dijangkau, punya penghasilan sendiri, itu bikin kepercayaan diri kita naik. Dan tabungan pun bisa terkumpul jauh lebih cepat daripada hanya mengandalkan sisa uang dapur. Jangan malu buat mulai dari yang kecil, karena pengusaha besar pun dulunya mulai dari menawarkan barang ke tetangga sebelah rumah. Cara nomor 9. Lakukan evaluasi pengeluaran setiap akhir bulan untuk melihat kemana saja uang kita pergi mengembara selama 30 hari. Kadang kita kaget sendiri melihat pengeluaran kecil yang sering berulang, ternyata totalnya bisa buat bayar uang sekolah anak. Dengan mencatat, kita jadi tahu lubang mana yang harus ditambal supaya kapal keuangan keluarga tidak tenggelam di tengah bulan. Catatan sederhana di buku tulis atau aplikasi di handphone sudah cukup buat bikin kita jadi menteri keuangan yang handal dan disegani suami. Nomor 10. Libatkan anak dan suami dalam gerakan hemat energi di rumah, seperti mematikan lampu dan elektronik yang tidak digunakan. Tagihan listrik yang turun itu artinya ada jatah tabungan tambahan yang bisa kita amankan setiap bulannya tanpa perlu kerja ekstra. Ajarkan anak-anak bahwa menabung itu seru dan berikan contoh nyata supaya mereka juga punya mental pejuang finansial sejak dini. Kerja sama tim dalam keluarga akan membuat proses menabung jadi terasa lebih ringan dan tidak seperti beban yang dipikul sendirian oleh ibu. Terakhir nomor 11. Jangan lupa beri penghargaan kecil buat diri sendiri kalau target tabungan sudah tercapai supaya semangatnya tidak kendor di tengah jalan. Menabung itu maraton bukan sprint. Jadi kita butuh napas panjang dan suasana hati yang bahagia supaya tetap konsisten sampai garis finish. Kalau sudah terkumpul 1 juta, bolehlah beli bakso spesial atau baju satu saja sebagai tanda kemenangan atas godaan pemborosan. Intinya adalah keseimbangan. Jangan sampai kita terlalu pelit sampai menyiksa diri sendiri, tapi jangan juga terlalu boros sampai masa depan jadi suram. Nah, ibu-ibu sekalian, menabung itu sebenarnya soal kebiasaan dan keteguhan hati melawan bisikan setan belanja yang selalu bilang, mumpung lagi diskon. Kita seringkali terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain dengan barang-barang mewah. Padahal yang paling tahu kondisi dapur adalah kita sendiri. Sedikit autokritik ya, Bu. Terkadang kita merasa paling hemat, padahal sering bocor halus di jajanan receh
yang kalau ditotal jumlahnya bikin sesak dada. Mari kita refleksi diri. Apakah gaya hidup kita sudah sesuai dengan isi dompet? Atau kita hanya sekadar mengejar gengsi yang tidak ada habisnya? Semoga 11 tips tadi bisa bikin ibu-ibu makin jago mengatur uang dan tabungannya cepat penuh sampai tumpah-tumpah ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman arisan. Biar kita semua jadi ibu rumah tangga yang cerdas, finansial, tetap bahagia, tetap hemat, dan tetap cantik luar dalam, meski setiap hari harus bergelut dengan angka-angka di pasar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya yang tidak kalah seru dan tentunya sangat relate dengan kehidupan kita, para pejuang dapur sejati. Terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu hebat!